mau dipindahkan supaya tidak bertumpuk. Ini bawahnya kan ada. Oh iya tuh, rame banget. Halo teman-teman semua. Nah, ini aku lagi sama Pak Anto yang peternak ulat sutra. Ini ngengatnya, ini ngengat apa teman-teman? Ngengat ulat sutra apa? Yuk kita dengarkan penjelasannya Pak Anto. Oke, selamat berjumpa. Ini yang dibawa Mas Nadif ini adalah ngengat dari jenis Lepidoptera. Ya, dia termasuk subspesies Samia ricini. Nah, namanya bagus ya, Samia ricini. Ini merupakan ngengat yang menghasilkan telur, kemudian nanti telurnya akan menetas menjadi larva, dan larva ini selama 22 hari dia menghasilkan serat sutra, yaitu serat sutra Samia ricini. Itu secara singkat seperti itu. Apalagi Mas Nadif yang berarti dia metamorfosis sempurna ya Pak? Dia metamorfosis sempurna, ya, dari telur, larva, pupa sampai dengan ngengat. Demikian juga seterusnya. Dia memerlukan waktu kurang lebih 55 hari mulai dari telur ke telur kembali. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ngengat itu apa, ngengat itu sejenis dengan kupu-kupu, masih di ordo yang sama yaitu Lepidoptera. Dan juga ngengat yang aku pegang ini Samia ricini dari famili Saturnidae. Dan berarti Pak Anto ini peternak ngengat sutra ya Pak? Ya, kami dan teman-teman di Kulon Progo ini termasuk dalam kelompok yang namanya Jamtra. Singkatannya adalah Jantra Mas Sejahtera. Jantra itu adalah alat yang digunakan untuk menspinning atau memintal dari kapas sutra menjadi benang sutra Samia. Gitu. Mungkin perlu disampaikan ke teman-teman, saya sampaikan di sini bahwa jenis ulat ini berbeda penanganannya dengan jenis ulat yang makan daun murbei. Ya, ini makannya hanya dua, pakannya adalah daun Ricinus communis atau jarak kepiar. Yang kedua adalah ketela pohon, sembarang ketela pohon. Jadi bukan daun murbei. Oh ya, aku mau tambahin juga, kalau yang daun murbei itu jenisnya Bombyx mori dan dia ngengatnya warna putih kecil, terus juga gendut. Kalau ini kan lebih bentuknya ke arah Atavus atlas ya. Kalau Bombyx mori itu kayak Sphingidae bentuknya. Iya, warnanya putih. Iya. Dan Bombyx mori nggak bisa terbang. Kalau ini bisa ya Pak? Bisa. Yang aktif terbang yang jantan. Jantan, karena mencari betina, dan betina selama belum kawin dia nggak akan terbang. Betul kan Pak? Betul. Dan mereka ini tidak makan, karena mereka tidak punya mulut, dan hanya famili Saturnidae yang tidak punya mulut. Ya, betul. Itulah bedanya antara moth dengan butterfly. Kalau ngengat dengan kupu-kupu, bedanya adalah satu warnanya. Kalau kupu-kupu bercorak, kalau ini cenderung warnanya lebih doff, lebih natural. Kemudian yang kedua, kalau kupu-kupu dia mempunyai belalai, kalau ini tidak. Jadi ini selama hidup tidak minum dan tidak makan, hanya digunakan hidupnya untuk kawin kemudian menghasilkan telur. Ya, betul banget kata Pak Anto. Nah, ini ada kepompong. Pupa. Oh ya, pupa. Nih, ini yang betina. Yang betina dan jantan. Nah, coba ditunjukkan ke pemirsa, Mas Nadif, mana yang betina, mana yang jantan. Nggak kelihatan ya mungkin ya. Kalau betina itu dia mempunyai antena yang bulu di antenanya itu tidak tebal dan antenanya cenderung kecil. Kalau jantan itu maksudnya bulu di antenanya itu tebal dan antenanya cenderung besar. Itu adalah ngengatnya. Ya. Kalau dari pupanya, mohon itu diangkat, yang satunya, iya. Kalau yang jantan, dia mempunyai buku-buku ataupun ruas-ruas yang lebih rapat. Kalau yang betina dia agak longgar. Yang pertama itu. Yang kedua, tubuhnya dia lebih kecil, yang jantan. Yang betina lebih besar. Itu perbedaannya
ngengat pupa betina dan jantan. Sama dari belakangnya gini ya Pak? Ya, betul. Nah ini kokonnya, pelapis si pupanya tadi. Ini merupakan dari air liurnya ya Pak? Betul. Seperti burung walet. Tapi kalau burung walet itu untuk sarangnya, bukan untuk kepompong. Yang di luarnya ini namanya floss. Floss ini digunakan oleh samiaris ini untuk menempelkan rumahnya. Nah, ini adalah flossnya. Kita bersihkan seperti ini. Nah, ini inti sutranya. Kemudian di tempat Pak Anto ini dipisahkan. Ini tidak terjadi pada budidaya bobik mori, di mana dia diriling, dimasukkan ke air panas, diambil filamnya, ditarik. Ya, kalau di samiaris ini penanganannya adalah ini digunting, ya, digunting, dibuka, kemudian dilepaskan antara pupa dan kokon. Jadi tidak membunuh makhluk yang ada di dalam sini. Ya, tapi bobik mori juga ada beberapa peternak yang memang mengeluarkan kepompongnya juga. Oh ya, ya. Tapi nggak semua ya. Tapi juga kasihan juga kan kalau dibunuh-bunuhin. Di sini ada dua ujung, satunya ekor, satunya kepala. Coba Mas Nadif, mana yang kepala, mana yang buntut? Ini kepala untuk menetas, ini buntut. Ya, apa? Sampaikan ke pemirsa. Bedanya apa kepala sama buntutnya kira-kira? Kok tahu itu kepala? Setahuku tuh kalau kepala dia itu lebih lebih kayak bentuknya lebih lancip. Kalau bagian buntut itu lebih lebar. Setahuku sih itu Pak. Ya, betul. Dari pengalaman memelihara takus atlas. Ya. Oke, nanti kita buktikan ya ke pemirsa. Apakah benar ini kepalanya? Ya, Pak. Pak Anto tak ngambil gunting dulu. Silahkan kamu lanjutkan bercerita. Oke Pak. Ya. Sambil menunggu Pak Anto mengambil gunting, aku mau menjelaskan sedikit tentang samiaris ini yang aku ketahui. Kepompongnya ini akan menetas setelah 17 hari, mulai dari membuat pompong. Lalu ulatnya ini nanti di usia 15 hari dia akan menjadi warna-warni. Jadi hijau dan ada warna-warna lain, merah atau apa gitu, aku lupa. Nah ini Pak Anto sudah mengambil guntingnya. Oke. Tadi mana yang kepalanya tadi? Kepala ini Pak. Oke, Ini, Pak. kita buktikan ya. Apakah ini benar-benar kepala? Kita buka, kita cutting, hati-hati, jangan sampai terkena pupanya. Seperti ini cara memotongnya. Sedikit gini. Baru digunting ya Pak? Ya, kemudian digunting. Kita lihat. Nah, kita lihat apakah benar ini kepalanya. Pelan-pelan kita keluarkan. Nempel ya Pak bawahnya? Iya, dia ada topinya di situ. Oke, ternyata jawabannya benar. Ini kepalanya, ya. Ini buntutnya. Dan ini kepompongnya ternyata betina. Ini betina. Iya. Nah, ini kokonnya, ini pupanya. Kemudian lanjutnya adalah ini direbus. Direbus selama 1,5 jam. Setelah itu menjadi kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain kemudian di finishing menjadi batik, menjadi warna alam, menjadi ekoprint dan berbagai. Jadi apa aja juga bisa ya Pak kalau Bisa. jadi kain. Ya. Kemudian pembudidaya ini bisa dilakukan dimanapun juga. Pak Anto pernah mencoba ini dibudidayakan di daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa di Kalimantan Utara. Ternyata dia bisa mengokon selama 19 hari. Dia lebih cepat 3 hari proses metamorfosanya itu. Untuk pemeliharaan di rak yang diriring di tempat budidaya di tempatnya Pak Anto hanya ada 3 syarat, Mas Nadif. Apa Pak? 1, pakannya cukup. Yang kedua, kotorannya dibersihkan. Yang ketiga, samia ini jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau sudah seperti ini, nah seperti ini nanti dipindahkan ke tempat lain. Oh ini mau dipindahkan lagi Pak? Mau dipindahkan supaya tidak bertumpuk. Ini bawahnya kan ada. Oh iya tuh, rame banget. Emang kalau bertumpuk gitu kenapa Pak? Kalau bertumpuk nanti dia tidak rata dalam pakan. Ngasih pakannya. Ya. Gitu. Ada juga teman-teman di kelompok tani binaan pakannya bukan di
seperti ini tapi digantung seperti jemuran itu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi dia kotorannya langsung turun ke bawah. Yang pakai itu Pak, yang pakai botol batang gitu. Ya, betul. Botol isi air terus batangnya bukan gunting apa bukan daunnya doang dimasukin sama batang-batangnya. Nanti dia akan awet di situ. Nah, Pak, aku tuh mau tanya, gimana sih proses untuk menjadi kain mulai dari nolnya? Oke, untuk menjadi kain pertama-tama setelah ini dilepas ya. Setelah dilepas, yang ada hanya kokon ya. Kokon ini kemudian direbus selama 1,5 jam. Setelah direbus, kemudian dia menjadi gumpalan kapas. Ya, ini gumpalan kapas dari Samyaris ini. Nah, kemudian gumpalan kapas ini kemudian di spinning atau dipintal. Nah, ya, dipintal menjadi benang. Ya, menjadi benang. Alatnya ada di situ. Alatnya sederhana dengan penggeraknya dari dinamo. Ya, kemudian ini di spinning atau dipelintir menjadi benang. Jadilah benang Samia. Nah, ini benang Samia. Benang Samia yang natural seperti ini. Dia berbeda dengan benang Bombik Mori. Bombik Mori itu kan cerah, ngejreng gitu ya. Pak. Kalau ini doff, natural, redup kayak gitu. Jadi dia tidak menyala gitu. Ini jenis benang Samyaris ini. Nah, setelah itu kemudian dibuat menjadi kalau misalnya dikasih warna ini diantaranya. Oh, ini ada ini warnanya, adalah Pak. dengan warna alam. Ini memakai indigo vera, 100% benang Samyaris ini. Kemudian yang lainnya coraknya bermacam-macam dalam bentuk fashion, bisa juga dibuat ini seni menempelkan daun, namanya ekoprint. Ekoprint. Nah, ini kainnya adalah kain dari Samyaris ini. Ya, ini memang dia redup, tidak menyala. Kainnya kuat juga nih kayaknya. Iya, ini seni menempelkan daun dibuat ekoprint. Ada juga yang diwarna seperti ini. Oh iya ini. Ya, ada juga yang dibatik. Jadi untuk kegiatan fashion ini banyak sekali sesuai dengan keinginan. Ada yang dibuat syal, ada yang dibuat selendang, ada yang dibuat kain untuk baju. Kayak gitu. Berarti ini memang salah satu yang emang bisa dijadiin kain dan baju. Ya, ini contoh ngengatnya. Tadi aku juga udah kasih lihat. Nah, inilah contoh fungsi hewan. Serangga sih ini ya. Fungsinya serangga, salah satunya ini bisa dijadi kain atau baju ya Pak. Apa aja ya Pak? Fungsinya serangga ini si ngengat Samyaricini. Jadi mereka berguna juga untuk kehidupan kita. Tuh. Adanya serangga merupakan salah satu indikator keseimbangan alam. Di mana di situ ada serangga, di situ adalah keseimbangan alamnya akan terjaga. Dan satu lagi Mas Adif, ya Pak. Kemanfaatannya ini tidak hanya di kain, juga di limbahnya, yaitu kotoran. Ini Pak Anto baru meneliti, ya? Jadi pupuk ya Pak? Jadi pupuk. Dan ini kotorannya ini tidak berbau dan ini kering, sama sekali tidak berbau. Nih. Nah, seperti pasir hitam, sama sekali tidak berbau. Nah, kamu nggak berbau soalnya kamu pakai masker. Nah, ini baru diteliti, berarti nanti menuju ke zero waste, dia tidak ada yang terbuang. Itu. Ada yang terbuang ya Pak berarti? Ya, dan budidayanya sangat-sangat mudah dengan pakan yang mudah pula. Iya, ya harusnya aku nyobanya ini dulu baru atlas. Aku malah nyoba atlas dulu berkali-kali sampai gagal. Kalau teman-teman nemu ulat apapun, nggak harus ulat kayak gini, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibuang, biarkan saja mereka. Ataupun kalau memang mengganggu bisa dipindahkan lebih baik. Ada satu lagi, Samyaris ini ulatnya tidak gatal. Oh iya ya, betul. Ini tidak gatal. Nih. Sama sekali tidak gatal walaupun bentuknya ada seperti tanduk-tanduknya ini ya, tapi dia tidak gatal. Iya. Ya, dan dia di usia 15 hari dia akan mengeluarkan
warna-warna yang berbeda. Ini juga masih menjadi misteri. Pak Anto menemukan ada 10 corak warna di Samyaris ini. Padahal kokonya juga sama, warnanya putih. Kemudian pakannya warnanya hijau. Tapi di usia mulai 15 hari dia akan berwarna-warni. Ada yang coraknya kuning, ada yang trotol hitam, ada yang hijau kebiruan, banyak sekali. Ini mesti ada maksudnya ini. Ini belum tahu ada apa di balik warna-warni itu. Nah, gitu. Benar sih Pak, indikator sesuatu yang belum terpecahkan ya Pak. Betul. Nah, Pak Anto ini juga sering jadi mentor mahasiswa yang mau belajar gitu ya Pak? Ya, jadi di kegiatan Pak Anto ini yang namanya Jamtra ini, tempat ini juga digunakan sebagai ajang adik-adik teman-teman mahasiswa yang mengadakan skripsi atau penelitian tentang Samyaris ini itu, atau PKL, praktek kerja lapangan, yang pernah di sini itu dari Fakultas Biologi UAD Yogyakarta, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari Fakultas Biologi UGM, dari Fakultas Peternakan UGM, dari Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, dari Fakultas Biologi dan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Itu juga yang pernah datang ke sini, yang kainnya ini kain kain dari Samia ini juga ada di lantai 3 Yogyakarta International Airport. Dari sini ke bandara yang baru itu kan tidak terlalu jauh. Iya, Pak. Gitu. Sehingga juga pernah ada tamu-tamu yang Pak Anto belum kenal. Kalau dihitung dari bendera, itu pernah dari Belanda, dari Malaysia, dari Afrika Selatan, dari Jerman, dari Perancis, dari Jepang, pernah ke sini. Itu adalah menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik dengan kekayaan yang ada di tempat kita. Seperti itu, Pak Santi. Gitu ya, Pak. Dan juga Pak Anto ini sudah berhasil mengembangbiakan ulat sutra atau Samyaris ini dan bisa menjadi hasil, yaitu uang. Jadi kita tidak hanya hobi, tapi juga bisa dijadikan hasil. Contohnya ini, ngengat Samyaris ini. Kita itu juga hidup berdampingan dengan hewan, dan hewan ini bukan untuk dibunuh, melainkan untuk hidup berdampingan dengan kita. Dan hewan yang diciptakan itu pasti masing-masing punya fungsinya tersendiri. Jadi kita jangan membunuh hewan, apalagi hampir memunahkan mereka karena salah kita sendiri. Jadi kita harus mulai melestarikan semua jenis hewan termasuk serangga. Dan aku terima kasih kepada Pak Anto sudah bisa ngobrol-ngobrol tentang ngengat Samyaris ini. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini, dan dadah, sampai jumpa di vlog berikutnya.